Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya tidak sepadan dengan jamaah yang hadir. Nampaknya kita umat Islam saat ini, di abad ini, terutama momentum yang kita adakan pada malam yang sangat berbahagia ini, ijtima yang menjadi satu rangkaian kekuatan kita umat Islam. Sekarang musuh kita Zionis, Yahudi, Nasrani, sengaja untuk memecah belah kita umat Islam. Jadi kita umat Islam yang ada di Indonesia mau dijadikan negara bebas, lepas, kandas, tanpa batas. Jadi oleh karena itu mari kita rapatkan barisan. Ini salam hanya milik umat Islam. Kalau kita kritisi secara perspektif di dalam gramatika bahasa Arab, bisa kita ambil dari kata salima yaslamu salamatan, artinya selamat. Aslama yuslimu islaman, artinya tunduk dan patuh. Kalau kita mencoba mengkolaborasi dua bahasa ini, hanya umat Islam yang selamat, hanya umat Islam yang tunduk dan patuh kepada Allah dan kepada milah syariat agama yang diwariskan oleh baginda Nabi kita Muhammad. Saya mencoba mengkalkulasi jamaah secara kuantitas. Ini yang hadir ada 1.200 orang. Sama yang ngantuk 2 orang. Gamparin loh ngaji tidur. Ngedardir lagi. Bu, masih hidup. Jadi saya mau tanya, bapak-bapak diam, bu, saya mau tanya nih, menjawab salam hukumnya apa? Mengucap salam hukumnya? Dua-duanya wajib. Ini maaf, kita umat Islam maaf, jangan cuma sekedar kita bangga dengan kuantitas, jumlahnya banyak, tapi kita khawatir gusaun ka gusais sail, banyaknya bagaikan buih di lautan. Naudzubillahi min dzalik. Tahu buih enggak? Tahu buih? Busa, memuruk. Jadi jumlahnya luar biasa banyak, tapi mudah digoyahkan oleh kekuatan mereka orang-orang kafir. Naudzubillahi min. Hanya kita umat Islam saat ini ayo rapatkan barisan. Karena al-batil binidham yaglibul haqqo bighairi nidham. Kebatilan dengan strategi itu dapat menghancurkan kita umat Islam yang cuma banyak tanpa strategi. Mari agar follow up salam kita naik ke langit, amin. Tembus ke aras, amin. Disampaikan ke makom baginda Nabi kita Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hada ibadahu biqisatil ghabirin wa ja'alaha ibratan littabi'in. Huwallazi arsadana ila sabilil muhtadin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin fahuwa syafi'il mudnibin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina
wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin alladzi kanat hayatuhu mamlu'atan bimakarimil akhlaq wa mahassini sifat wa hadan nasa ila siratil mustaqim siratil ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa ala alihi wa ashabihi alladzina ihtadaw bihadihi ila yaumiddin amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri kama sarahta sudura salihin bihi min ibadihi wa yassir li amri kama yassarta umura salihin bihi min ibadihi wahdi qalbi ya Allah kama hadaita qulubas salihin bihi min ibadihi rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair bi rahmatika ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Wa kadzalika yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzilih al-qail fi kitabillah wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam birru aba'akum tabirukum abna'ukum wa qala aidha udhkuru mahassina mautakum wa kufu an masawihim. Al hadits sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul wafiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil amin ya Allah ya mujibas sailin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin wabil hususil husus al afadil wa sulalatil afadil, segenap para alimil ulama, para kiai, para asatid, para sepuh dan bini sepuh, adik-adikku remajawan remajawati Islam sebagai perisai pelestari nusa bangsa dan agama, yang saya berikan sebuah apresiasi yang sangat saya banggakan. Kalian adalah sebagai pewaris dari baginda Nabi kita Muhammad, teristimewa kepada guru mulia kita yang sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Mungkin kalau saya ngambil sanad belum duduk di majlis beliau, tapi saya sering ngaji lewat YouTube. Coba ente klik Kiai Haji Qurtusi, udah pasti ada ceramahnya, Masya Allah. Banyak saya mengambil, menukil ungkapan-ungkapan beliau, orang yang sangat luar biasa, berani menyuarakan kebenaran di tengah-tengah angkara murka. Ini jihad yang terbesar. Abdulul jihad indallah kalamul haq inda sultanil jair. Jihad yang paling utama saat ini adalah berkata yang benar. Sekarang banyak kiai ulama imanuhum fi amplofihim laisa fi qulubihim. Nah ini Kiai Qurtusi, Masya Allah, luar biasa, singa podium di zamannya, qutbuz zaman. Mudah-mudahan kita doakan. Beliau adalah al-alimul alamah, al-alim ibnul alim, al-karim ibnul karim, al-adib ibnul adib, as-salih ibnul salih, al-jalilul mujallal, Yai Haji Abuya Uci Qurtusi, pimpinan pesantren Al-Istiqlaliyah. Semoga beliau senantiasa dipanjangkan umur, dalam sehat wal afiah. Santri-santri beliau di mana-mana barokah ilmunya, sehingga menjadi penyambung lisan dari baginda Nabi kita Muhammad
Sahibul Fadilah, teman seperjuangan saya, akhifillah Bapak Kiai Haji Ahmad Fudoli, Ustadz muda yang energik dan inovatif. Kata Imam Syafi'i, idza ra'aital hilal numuwahu fa'aikon tahu annahu sayakunu badron kamil. Kalau sekarang kita lihat, maaf, ada ustadz-ustadz muda masih ketutup. Kenapa? Karena masih banyak ustadz-ustadz tua, masih banyak para masyaikh, abuya-abuya kita yang luar biasa. Masya Allah, tabarakallah, menurut saya kam min masyhur bi barakatil mastur. Berapa banyak orang yang punya nama, dakwah kesana kemari, ini berkah ulama-ulama mastur. Coba kita lihat Abuya Kedomiati, duduknya duduk ulama, pakaian ulama. Subhanallah tabarakallah, la yaqulu wa la yaf'alu ila ma'rufa. Karena saya punya kakak Kiai Haji Abdul Razak Gang Anggrek, itu belajar sama beliau. Orang yang Masya Allah akhlaknya luar biasa. Ya, dalam waktu relatif muda, umurnya belum tua, sudah pulang ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dibawa ilmunya, dibawa amal solehnya. Bertaburan murid-murid Abuya di mana-mana. Alhamdulillah. Jadi intinya, kalau pesantren masih banyak santrinya, madrasah masih banyak muridnya, majelis taklim masih banyak santrinya atau jamaahnya, insya Allah Islam tetap jaya. Amin. Ya Robbal. Bagaimanapun upaya mereka, kita lihat penangkalan-penangkalan akidah yang dimotori oleh Zionis Israel tidak akan mampu kalau kita kompak berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah yang diwariskan oleh baginda Nabi kita Muhammad, dan juga orang tua guru kita yang mulia dan mertua beliau yang sama-sama kiai. Mudah-mudahan pula kita doakan semoga dipanjangkan umur dalam sehat walafiat. Mata'anallah bitulit hayatihim, amin, wa nafa'ana bi ulumihim fid darain, wa katharallahu bi amsalihim, amin ya Rabbal. And the last but not least, pada malam ini kita diundang oleh guru kita mutajaridan semata-mata untuk mengenang almarhumah. Haul itu mengenang kebaikan. Yang jelas yang namanya bikin haul orang baik. Nggak ada perampok dibikinin haul, bajingan bikin haul, nggak ada. Lihat, kita nggak pernah ada manakib koruptor, nggak pernah ada. Ya, bahkan orang mencemooh, orang buang ludah. Tapi kalau orang-orang baik, nah ini salah satu kita mengamalkan hadis Nabi, udzkuru mahasina mautakum. Sebut kebaikan orang yang telah pulang ke rahmat Allah, kebaikannya. Wa kufu an masawihim, lupakan. Kita betul-betul tahan, andai kata pun ada, kita jangan sekali-kali menyebut kejelekan mereka. Kenapa? Karena mereka sudah dimintakan pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu. Almarhumah al-maghfurah laha Ibunda Hajah Umi Kulsum binti Haji Komar. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadahnya, Allah ampunkan segala kesalahannya, Allah jadikan kebahagiaan di alam barzahnya, dan lubang kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin ya Rabbal. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setingkat di majlis yang kita ada padanya. Pada malam yang sangat berbahagia ini, segala puji hanya milik Allah. Segala puji hanya dalam genggaman kekuasaan Allah. Segala puji hanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tiada pembicara manapun yang mampu mengurai secara tuntas tentang bagaimana memuji Allah. Bahkan pakar penghitung manapun tidak akan mampu untuk mengkalkulasi, menghitung-hitung jumlah nikmat Allah Subhanahu. Bahkan tiada pakar, ahli penghitung manapun juga, sekalipun menggunakan rasio pola pikir, pisau analisa, daya intelektual semata, tidak akan mampu untuk mencapai dan menggapai Allah Subhanahu. Bahkan tiada kearifan sebijak apapun mampu melaksanakan secara sempurna tentang kewajiban-kewajiban yang Allah pardukan kepadanya, yang pada akhirnya
tiada ahli ma'rifah manapun dari hamba manapun yang mampu menggali, mengkaji, bahkan menyelami lautan hakikat ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sadar, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak sekali-kali kata Allah, aku berikan ilmu kepada kalian hai hamba-hambaku, kecuali hanya sedikit. Apalagi Al-Fakir Haji Ahmad Syafi'i bisa datang kemari dengan wasilah sahabat saya Al-Ustadz Haji Maulana, dan juga saya didampingi oleh Bang Hamdan Atamimi, artis yang sekarang sudah jadi kiai, yang sudah jadi mubalik. Juga wasilah sahabat saya Akhifillah Al-Ustadz Ahmad Sayhu. Jadi saya dengan wasilah lil wasail hukmul maqasid, bagi wasilah punya hukum yang dimaksud, saya dapat silaturahmi langsung secara muwajahah dan musafahah sama guru kita mulia kita. Jadi maaf Kiai, pasti bukan mungkin, pasti banyak kehilapan dan kesalahan apa yang saya sampaikan. Anggap Ahmad Syafi'i ini seorang murid sedang latihan di hadapan gurunya. Kuntu kanamlah bainal jabalain, saya seperti semut yang kecil diapit dengan gunungan, dengan bukit-bukit yang besar, dengan gunung-gunung yang begitu luar biasa. Al-Fakir hamba Allah yang dhaif, mohon maaf, mohon ridha, idza wajadtum syai'an minal khata fasahih kalami wa hayati. Andai kata didapatkan banyak kehilapan kesalahan, tolong diluruskan, dibenarkan, karena Al-Fakir hamba Allah yang dhaif. Mudah-mudahan perkumpulan kita senantiasa mendapatkan curahan limpahan rahmat karunia dari Allah subhanahu. Amin ya rabbal. Salawat dan salam kita haturkan kepada seorang manusia yang telah menuntun kita, yang telah membawa kita minad dzulumati ilan nur. Beliau adalah makhluk yang paling spektakuler dalam panggung sejarah. Beliau adalah makhluk yang paling manis mulutnya, paling benar kata-katanya, sangat bijaksana keputusannya, paling khusus sholatnya, paling tekun zikirnya, paling kuat tahajudnya, paling cinta terhadap umatnya. Beliau menjadi imam, menjadi uswah terhadap keluarganya. Siapa beliau? Beliau adalah Sayyidil Wujud, Abdul Kulli Mawjud, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim. Jadi salah kalau orang agama lain mengangkat Nabi Isa, mengkultus sebagai juru selamat. Justru ini yang kita sering bahasakan, lisan kita bersawar kepada beliau. Siapa beliau? Beliau adalah pembawa rahmat, pemimpin jalan selamat, akhlaknya sungguh memikat suri tawala dan seluruh umat. Kalau kita membaca dalam riwayat, beliau tidak pernah berbuat maksiat, bahkan senantiasa melaksanakan solat dan zakat. Wahai segenap umat, ayo kita berbuat taat, jauhkan perbuatan yang dilaknat, agar hidup kita tidak tersesat dari dunia sampai. Wahai kaum muslimin wal muslimat, hidup di alam dunia hanya sesaat. Walaupun harta benda kita berlipat-lipat, uang kita berikat-ikat, rumah kita tinggi bertingkat, mobil kita licin mengkilat, istri kita cantik memikat. Terkadang jumlahnya 4. Yang satu doanya berkat, istri ustaz. Yang kedua doanya tupat, yang ketiga doanya sepat, yang keempat doanya lepat. Semua bersaing ketat, turunan orang terhormat, tapi sayang beribu sayang, tak kenal amal ibadat. Tiap malam sering berdebat, sehingga menimbulkan akibat. Semua harus dirawat di ruang gawat sekarat. Inna lillahi. Yuk sama-sama tundukkan mata, jernihkan hati, kita gapai ridho Allah melalui pancaran syafaatul uzma dari baginda Nabi kita Muhammad. Amin ya rabbal. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saat ini acara haul seperti ini maaf, haul bukan acara adat. Bukan juga maaf, haul ini adalah sekedar kita kumpul-kumpul. Jadi jangan sekali mutu kualitas ibadah kita cuman terjebak dengan rutinitas ritual. Maaf, ini acara haul umumnya yang melaksanakan kita orang-orang yang berhaluan ahlu sunnah
wal jamaah. Kalau di luar Ahlussunnah wal Jamaah enggak akan bikin haul. Karena kata Imam Syafi'i, idza utliqa Ahlussunnah wal Jamaah fal muradu bihi as-sa'ariyah wal maturidiyah. Apabila disebut Ahlussunnah wal Jamaah, pasti yang dimaksud adalah kita pengikut dalam ilmu tauhid siapa? Allah Al-Imam Asy-Syaikh Abu Mansur Al-Maturidi dan Syekh Hasan Asy'ari. Itu dalam urusan ilmu tauhid. Dalam ilmu fikih, alhamdulillah kita mengikuti madzhabul arba'ah. Bahkan dalam ilmu tasawuf, alhamdulillah rujukan kita ulama yang sangat karismatik. Asy-Syaikh Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali dan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Jadi kalau kita ngaji kita tahu. Makanya zaman sekarang maaf, kita nggak cukup cuma baca buku, nggak cukup belajar lewat internet. Yang namanya ngaji mesti duduk sama ulama. Innamal ilmu bita'allum. Karena kata Imam Syafi'i, man ta'alamal ilma duna syai' fasyaihuhu syaitonun. Orang yang belajar agama tanpa guru, gurunya set. Jangan kemari dong madepnya. Na'udzubillahi min. Jadi ngaji harus pakai guru. Ini kiai kita Masya Allah, Rois Ma'had Al-Istiglaliyah. Allah. Cuman kebetulan saya kalau minggu berangkatnya ke Bukit Duri, ya. Dulu saya di Walid Habib Abdurrahman Segaf, sekarang putranya Al Habib Umar, ya, bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Ghani As-Segaf. Semua luar biasa. Bahkan banyak saudara-saudara saya yang dari Segaraan ngaji banyak yang kemari. Ya alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Ini orang kampung sini terutama Cilongok itu kuitangnya orang Jawa Barat yang ada di wilayah Cilongok. Sama kuitang. Ngaji Masya Allah luar biasa. Ya, kita bawa kitab luar biasa dengan atribut-atribut santri, kita kumpul Allah nikmatnya. Alhamdulillah. Kata Syekh Abdullah bin Mubarak, al-isnadu minad-din, laulal isnad laqala man sa'a masa'a. Sanad bagian dari agama. Jadi antum kalau belajar agama nggak punya sanad, nggak punya guru. Kalau nggak punya guru nanti kita luar biasa di padang mahsyar, sulit kita mau ngadu sama siapa. Sedangkan nanti inna ummati yud'auna yaumal qiyamah bi imamihim. Nanti kita pada hari kiamat dipanggil oleh guru kita, oleh imam kita. Jadi kalau kita ngaji nggak punya guru, self study, otodidak, cuma baca buku karangan profesor doktor yang palanya botak. Sementara ma'rifahnya kosong, waliyadzubillah. Nanti banyak orang luar biasa, namanya apa? Al ulama usuk, alimun filisan, walakin jahilul qalbi wal amal. Nanti di akhir zaman banyak orang tukang pidato, ceramahnya enak, ngomongnya tertata baik, hatinya kosong daripada apa yang diamalkan. Na'udzubillahi min. Apalagi sekarang, maaf, ini peci putih sorban, Allah, dukun juga pakai sorban. Jadi dukun sama kiai beda-beda tipis. Beda tipis. Apalagi na'udzubillahi min dzalik. Kalau di Jakarta kiai kalau udah pilkada, Allah, kita nggak pernah tahu mana provokator, mana orator. Sulit bedainnya. Kenapa? Karena banyak-banyak ulama luar biasa mencari dalil buat bela partai. Itu yang kata kita dakwah utama. Oleh Al Habib Abdullah bin Ali Al Haddad, beliau katakan, idza ra'aital alima yukhalitu sultan fa'lam annahu lisun. Apabila kalian melihat banyak, kita lihat ulama-ulama bergandengan tangan dengan sultan, apakah dengan lurah, dengan camat, dengan gubernur, bahkan dengan presiden, fa'lamu, ketahuilah dia bukan ulama, dia adalah maling-maling bersorban. Di sini nggak ada. Kalau sudah ya Allah kemarin Allah pilkada kita bingung, majlis kita kecil ya Allah kecil, Allah banyak mau datang pada mau ngomong. Kalau kita bikin acara datang, apalagi Masya Allah kenapa dari partai-partai tertentu luar biasa nggak diundang pengen datang. Sekarang ini udah kepilih, boro-boro kita udah ngajak kagak datang.
Betul? Itu namanya berjuangnya. Ada udang di balik bakwan. Alhamdulillah. Slow but sure. Ini haul syariat Islam. Alhamdulillah. Nanti dipaparkan oleh guru kita apa sih tujuan haul. Haul artinya kan perputaran 1 tahun. Bisa halayahilu hail, bisa halayahulu haul. Putaran haul. Jadi setahun sekali. Ini guru kita yang mulia Ustaz Ahmad Fadholi, orang baik, anak yang soleh. Dia kenang tuh jasa baik. Ya, ibunya luar biasa. Diajak orang untuk mendorong doa yang beliau panjatkan untuk kedua orang tuanya, terutama untuk almarhumah ibunya yang sudah pulang ke rahmat Allah Subhanahu. Ini buktinya beliau keluarkan sedekah. Dilihat, Masya Allah. Ini yang nyampe bukan teh botolnya, yang sampai bukan jeruknya, yang sampai bukan makanannya, yang sampai pahala sodako. Dalam kitab Wasiatul Mustafa itu Sayyidina Ali pernah dipanggil oleh Rasulullah. Jadi ini dipanggil tempat yang sangat steril. Tidak satu pun perawi hadis yang menyadap kecuali Sayyidina Ali ngomong. Jadi beliau dipanggil oleh Rasulullah di satu tempat, beliau Rasul katakan, "Ya Ali, tasodak 5 utak. Fa innallaha ta'ala wakala malaikatan yahtamiluna sodaqatil ahya ilaihim." Hai Ali, sedekahlah untuk orang yang telah pulang ke rahmat Allah. Kalau orang-orang di luar sunnah wal jamaah boro-boro mau sedekah pada pelit. Dibilang apa masa orang lagi susah disusah-susahin. Gak ada itu, 3 hari 7 hari emang lu pelit. Tahu pelit gak? Bakhil. Tahu bakhil? Koret. Tahu koret? Pantat kuning. Tahu pantat kuning? Merege hese. Tahu merege hese? Sempilinan ceke. Makanya kalau orang pelit, oh Allah. Orang saking pelitnya, naudzubillah, dosanya diminta gak dikasih. Dosanya. Orang kalau udah pelit, naudzubillah. Allah, kita alhamdulillah, kita sedekah, pahalanya buat ibu kita. Oleh orang-orang tua kita yang telah pulang ke rahmat Allah Subhanahu. Kenapa Sayyidina Ali disuruh sedekah? Fa innallaha ta'ala wakala yuwakilu. Siapa diwakilkan oleh Allah? Malaikatan, beberapa malaikat, bukan malakan, jamak. Malaikatan, beberapa malaikat. Untuk apa? Yahtamiluna sodaqatil ahya ilaihim. Membawa pahala sodaqah anak yang telah membuat haul untuk kedua orang tuanya. Dibawa itu pahalanya oleh malaikat kemana? Ke kuburan mereka. Alhamdulillah. Dibawa. Wa yaquluna, udah sampai mereka ngomong. Nih ahli kubur ngomong, Allahumma gfir liman nawara qabrona, begitu ngomongnya. Ini kata ahli kubur apa? Allahumma gfir liman nawara qabrona wa basirhu bil jannah kama basarna biha. Ya Rabb, Masya Allah, berikan cahaya mereka, ampunkan dosa mereka, dan bikin cahaya dalam kehidupannya. Amin. Kenapa? Karena dia sudah bikin cahaya kuburan kami. Dan berikan kabar gembira kepada mereka, kalau mereka meninggal dunia, mereka juga tergolong ahli sorga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi maaf, ini kita bikin haul, ini kita evaluasi. Jadikan pelajaran, fa'tabiru ya ulil albab, pelajaran. Kalau sekarang kita hadir dalam acara haul, insya Allah suatu masa kita pun akan didatangkan waktu kita dibikin haul. Amin. Kalau sekarang kita takziah, besok kita ditakziahkan. Kalau sekarang kita bawa mayit, kita mau sholatkan dari rumah, nanti kita pun akan dibawa. Kata Nabi, idza hamilta ilal kuburi zanazatan fa'lam annaka ba'daha mahmul. Kalau sekarang kita bawa mayit, maka kita besok pun akan dibawa. Apalagi kita umatnya Nabi, umurnya nggak panjang, garansi umurnya nggak banyak. Kalau Nabi Adam 2000 tahun, umatnya 2000 tahun juga. Nabi Allah Adam, saya baca dalam kitab Jami Sogir, itu tingginya 40 hasta.
kalau beliau jalan, beliau capek, senderan di Bukit Tursina, di Gunung Bukit Tursina, senderan. Gunung. Kalau kita senderan, cuman bukan Bukit Tursina, Bukit Kembar. Lain lagi kita. Nabi Allah Adam di Bukit Tursina. Oh, tahu Tursina? Tahu Bukit Tursina? Haritos kebentur, Allah luar biasa, nikmatnya ke bina-bina. Nabi Allah Nuh 950 tahun. 950 tahun Nabi Allah Nuh. Umatnya juga segitu. Dan terus umat-umat yang sumal amsal apa amsal. Kalau kita umatnya Nabi, kata Nabi apa? Hisadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Garansi umur umatku antara 60 sampai 70. Tuh, umur umatnya Nabi 60 sampai 70. Jadi kalau lebih 63 tahun bonus. Bonus kok. Bonus. Ini husuk namanya. Bawain. Orang kalau husuk begitu apa tidur-tidur. Husuk ya Kang? Alhamdulillah. Antara 60 sampai 70. Jadi umumnya umatnya Nabi pulang di antara usia segitu. Antara 60 baina sitin wa sab'in. Itu umumnya pulang meninggal dunia antara umur 60 sampai 70. Bahkan kalau kita ikut usianya Nabi 63 tahun. Falasa wasitina sanatan. 63 tahun. Jadi kalau kita ikut Nabi yang pada malam ini usianya 62 tahun, 11 bulan 29 hari besok. Besok kok. Makan yang enak-enak ya. Sukses ya say. Kalau ikut Nabi. Tapi ternyata enggak segitu saudara. Garansi porsu umat Nabi enggak sampai 70. Mana buktinya? Kita lihat dulu. Kita evaluasi mengenang flashback. Dulu ada artis di Jakarta Kemayoran, Benyamin S. Itu artis serba bisa. Dia pelawak, dia penyanyi, dia bintang film. Luar biasa. Multidimensional. Apa aja dia bisa. Dia punya dokter pribadi. Maklum dia orang kaya, punya dokter pribadi. Itu makannya diatur. Iya, dokter menu makannya diatur. Belanjanya luar biasa. Di supermarket swalayan yang steril. Menunya 4 sehat, 5 sempurna, 6 kekenyangan, 7 berak-berak keluar. Orang kaya. Ini bicara bo. Hanya jangan silo sama orang kaya. Jangan silo. Orang kaya belum tentu senang. Orang miskin pasti susah. Bangga jadi orang kaya belum tentu. Nih Ustaz Aman Pedoli ini menurut Ustaz atau Kiai di kampung ini kan luar biasa rumahnya. Kagak dibawa. Mau kemana loh? Kan yang dibawa sudah. Kayak kiai-kiai di Jawa Barat udah pada naik ke gunung. Tuh kayak Mupasiri naik ke gunung. Allah badannya Masya Allah. Tulangnya kelihatan kali itu ngobrol nunduk. Santi-santinya masuk pesantren 11 hari puasa. Ada yang ngesod. Tinggal matanya doang kiak-kiak begini. Tapi kalau lulus tambah lagi 40 hari. Begitu. Batin yang diolah. Batin. Itu kalau sudah bicara batin. Masya Allah. Itu dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Kata Imam Ghazali. Orang kalau sudah urusan rohani. Dunia gak ada apa-apanya. Nikmatnya dunia hanya sejengkal. Sejengkal. Tuh kalau sudah liwat tenggorokan. Hilang semua nikmat dunia. Kata orang bijak, judgment in the just moment to the beauty is flower. Paham gak lo? Asik-asik doang. Saya aja yang ngomong kagak paham. Lo so tau lo. Tuh. Jadi ini dalam rangka tahadus binikmah. Udhkuru mahasina mautakum. Lihat. Benyamin S usianya ternyata belum 60. Baru 59 tahun meninggal dunia. Coba lihat. Yang lucunya dia meninggal dunia habis main bola di Kemayoran sama kawan-kawannya kalangan artis.
Dibawa ke dokter, pas jatuh dia tersungkur, sliding tackle, dia jatuh, memuru, badan keringat dingin. Dibawa ke rumah sakit, dia mati. Kata dokter, serangan jantung. Hai dokter, salah ente, bukan serangan jantung, serangan Ijrail. Serangan jantung lagi. Dokter nggak tahu apa-apa, dokter bego. Buktinya kita datang ditanya, apa yang dirasain? Bego loh. Lu pakai nanya. Kalau dokter pintar gak usah nanya. Pakai nanya, oh ini saya suka batu-batu. Oh ini plek paru-parunya, kebanyakan ngerokok ya. Dah, rokok gak punya taksir Paul. Semua dari Allah. Betul? Betul? Hanya kita apapun sandarkan sama Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita punya rencana, punya cita-cita, punya keinginan, serahkan urusan kita kepada Allah. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kalian minta tolong kepada Allah Subhanahu. Mati juga Benyamin, belum 60. 2 tahun kemudian nyusul lagi temannya Arapik, mudaan lagi 58 tahun Arapik. Besok nyusul lagi luar biasa. Kenapa? Haji Mas Said masih muda. Makanya orang gak boleh ngomong, oh saya masih muda. Jangan salah. Lihat, Niki Ardila usianya 17 tahun. Sukma Ayu 19 tahun. Alda 23 tahun. Haji Mas Said 43 tahun. Olga 32 tahun. Mak Nori 85 tahun. Ya mati-mati juga maksudnya. Mau kemana ente? Masih nafsu aja sama dunia. Udah aki-aki menjelang maghrib, usia udah wal asri, bukan pakai baju koko, pakai kain ke masjid, gosok batu cincin ya. Na'udzubillahi min. Dalam kitab Sarqawi, dengerin. Dalam kitab Sarqawi itu Masya Allah tabarak, itu Kurung Batang ngomong sama kita. Ini kita jangan enak-enak Bu, Kurung Batang kendaraan yang paling angker. Kalau dulu saya masih kecil, maaf, Serengseng, Sengeraan, Maruya, kalau ada orang meninggal dunia kerja bakti, RT, RW, kepala desa kerja bakti. Dulu, kenapa? Bikin kurung batang dadakan. Ada yang nebang pohon bambu buat kurung batang, nebang pohon pisang buat bantalan mayit. Dulu. Sekarang kita punya kurung batang permanen. Di masjid musola udah ada. Betul? Hanya hati-hati. Jangan sombong ente, kurung batang ngomong tiap hari. Kata kurung batang begini dalam kitab Sarqawi, undur ilayya bi aklika annal muhayya ulinaklika annas sarirul munaya kamsaro mithli limislika. Itu orang mana maju banget bisa. Itu begini-begini aja orangnya. Bukannya bangun-bangun aja orangnya. Berarti bisa, kita usuludon bisa. Nggak apa-apa, biarin. Jadi undur ilayya bi aklika, pandanglah aku dengan akal pikiranmu. Masya Allah. Annal muhayya'u linaklika, saya akan pindahkan engkau. Bu, ibu akan dipindahin. Ibu punya kamar pribadi, kamar privasi. Allah, lemarinya ukiran Jepara. Ya Ustaz Ahmad, Masya Allah, pudoli kita masuk dalamnya. Wow, lemari kaca. Isinya dandan di dalam. Luar biasa. Ting tong, papi pulang. Ibu-ibu juga ngomong begitu, papi. Iya mama. Mau kemana papi? Mau ngojek dulu ya. Papi mau kemana? Mau ke sawah. Ambil pancul papi. Petani ngomong papi juga. Nggak apa-apa. Tuh, hati-hati bu. Ibu punya kamar pribadi, Masya Allah, ukiran Jepara, Allah, tempat tidurnya, romen, alga, spring bed, yang bisa goyang sendiri. Tapi kalau ibu sudah terjujur kaku dari rumah sakit, nggak masuk ke dalam. Ibu disiapkan di balik ketapang, yang udah lusuh, bantalnya nggak boleh tinggi. Tanya kiai, nggak boleh kalau orang udah meninggal dunia, bantal tinggi nggak boleh. Nanti waktu dibanding jeglek, kaku. Pakai bantal yang tipis. Gak pakai lagi. Spring bed gak dipakai lagi. Bantal ibu, luar perhiasan ibu dibuka.
Yang dulu ibu bangga setiap dikasih uang sama suami, ibu kumpulin, beliin emas, di mulia hati, suka hati, senang hati. Ya toko emas Paul. Tapi setelah itu Masya Allah, jadi warisan. Makanya beda, suami meninggal dunia sama istri beda. Kalau suami meninggal dunia nangis matanya, kalau suami meninggal dunia istri nangis matanya dua-duanya. Tapi kalau maaf luar biasa, istri meninggal dunia siapapun dia, suami itu nangisnya matanya cuma satu. Yang satu ngelirik janda. Nah, hati loh. Kain cap mangis beli di kota, cepat benain karena ternoda. Hanyalah nangis sebelah mata, mata yang lain ngelirik janda. Sukses ya say. Hati-hati, jangan enak-enak mas dikumpulin, jakatin. Kenapa? Karena apabila ibu meninggal dunia, mas tadi suami buru-buru pulang, belum sempat nguburin, baru ikut ke dalam, luar biasa. Nggak ada waktu buat komatin mayit, adan mayit. Dia lompat buru-buru, dia pulang ke rumah, dia buka lemarinya. Masal dibuka kotak lemari kecil, dia buka, Allah ada emas. Dia bilang, tahu aja Mumun, papa mau kawin lagi. Nah ini fenomena saudara, realita. Ya gak gaya cara masa imam begini mau dibilang apa? Nanti dapat ilmu hikmahnya dari guru kita. Jadi saya nggak mau wilayah orang saya sampaikan. Ini wilayah saya begitu, mengingatkan manusia akan mati. Kurung Batang ngomong sama kita begitu. Undur ilaya bi aklika annal muhayya ulinatlika anas sarirul munaya. Saya tempat perisatan orang yang udah nggak bernyawa. Jadi sih tempat tidurnya, tempat istirahat orang yang sudah tidak bernyawa. Kamsaro mitli limislika. Berapa banyak orang yang sudah aku anterin. Kata Kurung Batang begitu. Sebentar lagi engkau. Ini Kurung Batang kendaraan yang paling angker. Dia nggak pakai bensol, nggak pakai solar, nggak pakai bensin. Setiap yang naik pasti mati. Ayo mau naik. Jangan cengar-cengir. Naik mati. Ya mana ada orang hidup naik Kurung Batang, orang gila aja. Mati. Banyak artis muda mati, kiai muda banyak meninggal dunia. Belum lama Habib Mundir usianya 40 tahun, sahabat saya. Tuan saya jauh, Tuan Kiai Uji umur jauh 40 tahun Habib Mundir. Pimpinan Majelis Rasulullah. Prestasinya Masya Allah, orangnya Masya Allah, sampai julukan Sultanul Qulub. Orang yang Masya Allah bersahaja, no profile, Masya Allah, sama orang sua dia sapa, nggak lihat golongan, nggak lihat warna kulit, semua sama di mata dia. Warna kulit manusia nggak akan dibeda-bedakan. Kenapa? Karena Allah juga tidak membedakan warna kulit manusia. Kulukum min Adam wa Adam min Turab. Laisa bi khairikum wala arabiyun wala azamiyun illa taqwa. Semua kita dari Adam, Adam dari tanah. Adam juga dari tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kita diciptakan, ke tanah kita dikembalikan, dan dari tanah kita dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Betul? Betul? Mati. Uje, Allah umurnya 40 tahun 13 hari, baru ulang tahun 13 hari yang lalu. Sholat Isya masih berjamaah Abu sama istrinya Mbak Pipik, anaknya 4, masih sholat Isya. Ditelepon oleh kawannya tuh di Kemang, di daerah Kemang. Diundang, datang, luar biasa, bawa motor. Kata istrinya, papi jangan pakai motor, pakai mobil. Enggak, supaya cepat, karena ini mendadak. Pulangnya siapa yang tahu, luar biasa. Al mautu ya'ti bagdatan wal qabru sulukul a'mal. Meninggal dunia, nabrak trotoar, terlempar badannya di pohon palem, mati di tempat. Meninggal dunia, usianya 40 tahun 13 hari. Anaknya masih kecil-kecil, mana bininya? Lu ngapa ngotot bener lu? Cakep. Saya mana bininya? Di rumah. Masalah buat lu. Na'udzubillahi min. Jadi almarhumah beruntung. Ibunya usah dapat Allah. Didoakan orang banyak ini. Allah karim. Tuh. Sampai tuh. Dia gembira. Bahkan dikatakan wabashirhu bil jannah kama basarul anbiya. Berikan kabar gembira buat anakku, buat putra-putriku yang telah mengingat jasa orang tuanya aku ini. Insya Allah
kita pun kalau meninggal dunia akan diperlakukan dengan yang sama oleh anak cucu kita. Biru abaakum tabirukum abnaukum. Berbuat baiklah kalian kepada ibu bapak kalian. Insya Allah anak-anak kita akan melakukan yang sama berupa kebaikan terhadap kita semua. Amin ya robbal. Tidak bijaksana kalau saya panjang kalam. Saya juga mau ngaji. Ya, saya mau ngaji ya oleh guru kita yang mulia. Ini kita doain nih guru nih biar panjang umur. Orang ini pada aus dengan ilmu. Udah pada pusing Bu di Jakarta, pusing. Zaman Soekarno, zaman Orde Lama. Zaman Soeharto, zaman Orde Baru. Zaman ini sekarang zaman orderan. Ini presiden kita Masya Allah. Orang atlet, seorang atlet. Antara tulang dan kulit. Ini hati-hati gitu. Jadi kita mau dibawa kemana ini? Gubernur saya, kalau Bapak mana gubernurnya Muslim. Lah saya. Makanya saya kemarin ngelantik gubernur baru. Namanya Kiai Haji Paroji Ishak. Gubernur pilihan orang Jakarta. Karena saya nggak ridho dipimpin sama orang kafir. Masa kita mau dipimpin orang kafir? Nggak boleh. Quran melarang kita cari pemimpin orang kafir. Makanya ente tolong cari pemimpin besok siapapun dia. Yang penting yang cinta sama ulama. Berjuang buat umat Islam. Amin ya robbal. Akhirnya waqad yurjali jari isai biburun. Wala bur'uli majaru halisan. Kalau pedang melukai tubuh, mungkin masih ada harapan sembuh. Kalau lisan melukai hati, kemanakah obat hendak dicari? Pulau yang luas sebagai hamparan, sawah dan ladang luas terbentang. Kalau bapak ibu nggak puas masih penasaran, silakan undang kapan-kapan. Insya Allah saya akan datang. Insya. Ayo dengan khusyuk, dengan hikmat, tundukkan mata, jernihkan hati, sucikan niat. Yuk mutiara-mutiara hikmah, rangkaian kata yang berisikan nasihat dunia wal wasail imaniyah, nasihat agama dan pesan-pesan keimanan yang akan meluncur dari seorang hamba Allah yang luar biasa, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Guru kita yang mulia Bapak Kiai Haji Uci Kurtusi, mudah-mudahan apa yang beliau akan sampaikan kepada kita besar manfaatnya untuk perbekalan kita, hidup kita dari dunia yang fana ini menuju kepada alam yang kekal abadi, alam akhirat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.